Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, akang teteh, bapak, ibu, umi, dan abi semuanya kembali lagi di Training and Development. Nah, kali ini kita akan membahas anatomi dari sebuah landing page atau struktur dari sebuah landing page. Teman-teman semua, dari pengalaman saya coba bikin atau buat anatomi dari sebuah landing page atau struktur dari sebuah landing page. Nah, saya bagi jadi 3 bagian. Pertama ada bagian opening, kemudian ada pembahasan intinya atau core-nya, kemudian nanti ada closing. Nah, di dalam opening ada apa aja? Kalau di sini ada headline, pain and gains atau problem, kemudian ada offering atau bridging untuk masuk ke core. Di core itu ada benefit, ada alasan atau fitur dari sebuah produk, social proof, urgensi, dan bonus. Kemudian di closing nanti ada call to action, ada garansi, ada FAQ-nya. Nah, ayah bunda, kalau ditanya apakah anatomi dari sebuah landing page harus seperti ini, maka jawabannya enggak. Ini hanya sebuah template yang saya bikin dari pengalaman saya dan dari beberapa sumber atau narasumber yang saya pernah ikut kelasnya. Nah, di sana saya dapat dari beberapa kelas saya gabung dan ini yang menurut saya jadi sebuah anatomi landing page atau struktur landing page yang bisa berkonversi tinggi gitu. Yang insya Allah konversinya bagus gitu. Nah, apa aja Kang? Tadi sudah kita bacakan. Nah, kita akan lebih jelasnya di mapping. Nah, anatomi atau struktur landing page tadi saya bahas ada opening. Di opening itu ada headline. Apa ya? Kalau ayah bunda atau teman-teman semua buka landing page atau ngeklik iklan terus masuk ke landing page, maka tampilan pertama yang harus muncul itu dan memang muncul biasanya adalah headline. Kenapa headline? Karena dengan headline kita bisa menggambarkan value utama dari sebuah landing page. Nah, headline ini ketika kita masuk, kita akan langsung, oh ini ya landing page-nya, akan bercerita tentang ini. Kita harus bikin headline-nya itu biar orang penasaran. Nanti di dalam headline itu ada subheadline untuk pelengkapnya dan juga ada gambar atau video, itu opsional untuk memperjelas headline-nya. Oke, yang pertama headline. Untuk headline sendiri, bunda semua atau teman-teman semua bisa cari cara bikin headline yang menarik. Kemudian yang kedua ada pain and gains atau problem identification. Kenapa kita harus mulai dengan problem? Kenapa harus mulai dengan kesulitan, dengan ketakutan, dan dengan harapan yang mereka inginkan gitu? Karena memang kita ingin agar audien itu tahu bahwa kita tahu masalah mereka, tahu kesulitan mereka, tahu ketakutan mereka, dan tahu harapan mereka atau keinginan mereka. Nah, dengan kita memberikan, dengan kita tahu, dengan audien merasa kita tahu, maka muncullah rasa bahwa, oh iya ya, ini masalah saya. Jadi, masalah saya itu sama dengan halnya yang ada di sini. Sehingga dia pas baca selanjutnya, kita akan masuk ke tahap offering. Nah, kita akan kasih tahu bahwa kita tuh solusinya gitu. Kita itu solusinya sehingga bunda pain and gains atau problem identification-nya ayah bunda atau teman-teman semua itu bisa kita selesaikan dengan adanya produk kita. Jadi kita masuk pada tahap offering. Nah, di offering ini bisa penawaran awal bahwa kita solusinya atau bridging untuk masuk ke core. Jadi kita bisa bikin satu copywriting untuk mulai masuk bridging masuk ke core-nya. Nah, di core ini kita bisa diacak ya, tapi saya mulai dengan benefit. Benefit itu apa? Manfaat yang didapat. Jadi kita sebutin manfaat apa aja yang didapat dari produk kita, kemudian alasan atau fitur juga harus kita sertakan. Kenapa saya harus beli? Coba, kenapa saya harus beli produk ini? Emang apa sih kelebihan dari produk ini? Nah, emang produk ini bisa menjawab pain and gains dari permasalahan saya? Itu kan yang ditanyakan audien. Maka setelah benefit, kasih alasan, kasih fiturnya. Nah, kemudian setelah itu kita kasih social proof. Kenapa? Ini adalah satu hal yang
harus ada di sebuah landing page. Kalau saya bilang wajib sih ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu fitur yang nanti akan membangun trust, akan membangun kepercayaan pada audiens. Kita tahu kan kalau orang Indonesia itu seringkali ngikutin jejak-jejak orang lain. Kalau beli sesuatu kita lihat dulu ulasannya, kita lihat dulu bintangnya, ratingnya berapa gitu. Nah, kemudian kita lihat testimoninya, kita lihat oh ini ada rekomendasi dari ahli, oh ini udah tersertifikasi, dan oh ini influencernya artis A ya, nah gitu, atau BA-nya artis A ya. Ini akan membangun trust dan memberikan dampak yang sangat besar. Kemudian urgensi. Nah, urgensi ini kita bikin agar audiens itu beli sekarang atau tidak sama sekali. Jadi mereka tuh nyesel gitu kalau nggak beli sekarang. Kenapa? Karena kalau dia beli sekarang, dia punya penawaran khusus, misalkan diskonnya gede gitu, atau bonusnya besar gitu. Nah itu urgensi itu kita bikin agar mereka merasa, duh rugi kalau nggak beli sekarang. Kalau sekarang lagi ada penawaran khusus nih, stoknya juga terbatas, bisa jadi kehabisan. Nah, batas waktu itu nanti countdown-nya itu agar 1 hari lagi. Nah, misalkan kayak gitu ya, sampai tanggal segini. Nah, itu urgensi. Kita buat mereka beli sekarang atau tidak sama sekali. Nah, kemudian bonus. Bonus itu tipsnya kita tunjukkan nilainya. Misalkan bonus e-book jago gambar pakai AI yang harganya 250.000. Bonus e-learning yang harganya 500.000. Nah, kita munculkan nilainya biar mereka tahu bahwa bonus ini bukan bonus yang murah, tapi bonus yang memang punya harga yang wah gitu. Kemudian kita masuk ke closing, di closing kita masuk call to action. Nah, call to action ini kita mainkan psikologisnya. Walaupun tadi dari opening sama core kita tetap juga mainin psikologisnya termasuk segala macamnya ya. Nah, psikologis di call to action apa yang bisa kita optimalkan? Salah satunya adalah harga coret sama harga psikologis. Harga coret itu misal dari harga 200.000 dicoret jadi 100.000. Harga 200.000-nya lebih besar, harga coretnya harga yang dicoretnya lebih besar dan harga yang nggak dicoretnya lebih kecil. Karena memang ada penelitiannya bahwa harga coret berpengaruh, terus cara penulisannya pun harga biasanya harga coretnya besar, harga yang aslinya itu lebih kecil, itu memang jauh lebih optimal gitu. Termasuk harga psikologis, misalkan harga 99.000. Nah, itu nanti ada pembahasannya khusus. Jadi Bunda bisa cari gimana caranya menerapkan harga coret, gimana caranya harga psikologis, termasuk decoy effect. Decoy effect itu nanti kita bahas khusus, tapi intinya salah satunya bisa kita mainkan. Termasuk warna button. Untuk call to action itu direkomendasikan warna merah. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, eh, kita bisa mainkan psikologisnya. Oke, yang terusnya adalah garansi. Nah, di garansi ini kita kalau ada masukan karena nanti ini akan menambah trust. Kemudian yang nggak kalah wajib itu FAQ-nya. Jadi ini bisa ngirit waktu kalau misalkan ayah bunda atau akang teteh semua, teman-teman semua ada pertanyaan yang sama, kita jawab dengan copywriting yang bagus. Sehingga mereka nggak ngabisin waktu untuk nanya ke kita. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sama udah kita jawab di sini. Ini wajib banget kalau saya sih biasanya ada gitu Bunda. Oke, untuk pembahasan anatomi dan struktur landing page cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.